kapan sih sebaiknya kita itu punya uang berapa bisa investasi saham gitu Pak, dan memilih yang benar gitu. Ya kalau menurut saya sih jangan tergantung berapa besar uangnya. Uang yang kita miliki Karena gitu, kalau nggak ada menurutku batasannya. nanti, wah kalau udah misalnya punya 1 M gitu baru invest, takutnya terlambat. Belum tentu dia dalam waktu misalnya singkat dia bisa mencapai itu kan. Nah, mulailah dengan apa yang ada tadi. Meskipun tadi dibilang kalau- terlambat Pak ya, tapi ya, tetap mulai, langsung berani memulai Pak ya. Kalau financial planner kan selalu ngajarin itu kan, ya, kamu sisihkan berapa, jangan sisakan. Nah, sisihkan sekian persen untuk mulai investasi saham. Setia dalam perkara kecil nanti akan setia dalam perkara besar itu. Oh, Jadi kita belajar dari memanage uang yang kecil dulu. Nah, ya, uang kecil tapi secara persentase mungkin sebenarnya udah cukup besar. Ya, misalnya dia punya income berapa, ayo belajar sisihkan. Hidup hemat, sisihkan, bolehlah membeli saham sedikit. Ya. Tapi ketika dia udah mulai penghasilannya bertambah, dia kan udah tahu, punya pengalaman. Ternyata bisa loh saya cuan. Ternyata yang ini saya salah, bisa rugi. Kan. Jadi menurut saya sih proses itu penting ya. Dan proses itu kan selalu mulai dari hal yang kecil dulu. Kan. Ada pepatah Tionghoa mengatakan bahwa perjalanan 1000 km itu dimulai dari satu langkah. Ya. Jadi itu yang penting sebenarnya, langkah pertamanya itu. Karena investasi saham itu nggak gampang. Ya, gitu. Ya menurut saya sih udah ada role modelnya seperti Pak Loh Keng Hong ini kan tinggal diikutin aja. Beliau kan benar-benar dari keluarga miskin ya. Sampai lulus SMA aja kan belum bisa langsung kuliah ya Pak Loh ya dulu ya. Tapi beliau 1989 udah mulai investasi saham. Dan itu menurut saya itu 4 tahun pertama itu yang Pak Loh cerita nggak pernah cuan itu kan. Rugi terus ya tadi. Itu sebenarnya pengalaman yang berharga itu Mbak Titis, yang membentuk Loh Keng Hong seperti sekarang kan. Oh Pak, kalau kita rugi apa yang dilakukan Pak? Apa yang mesti dilakukan supaya, apakah perlu kita cut loss ataukah kemudian kita tetap setia tadi, yang sebaiknya gimana Pak Loh dengan pengalaman itu? Saya kan membeli Mercy harga bajai, beli Wonderful Company di harga yang wajar atau yang harga yang murah. Kalau dia turun, harusnya kita senang, bukan cut loss. Harusnya kita gembira karena apa? Saya nggak minta diskon, dikasih diskon loh. Ya. Kita artinya cost kita tambah murah. Ya. Kecuali kalau dia turun karena ketidakjujuran manajemen, baru kita cut loss. Di luar itu jangan. Tapi kalau semuanya tidak berubah, dia turun, itu berkah buat kita.